Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas psikologi komunikasi saya. Kali ini pembahasan kita sudah masuk ke sistem komunikasi massa. Jadi sebenarnya, komunikasi massa itu adalah komunikasi merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak tersebar heterogen melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang dapat diterima secara serentak dan sesaat. Jadi kalau kita bahas tentang komunikasi massa, sistem komunikasi massa pasti berkaitan dengan komunikasi menggunakan media. Dan kemudian karakteristik dari komunikasi massa sendiri yaitu bersifat tidak langsung karena melalui media tadi satu arah. Jadi pada perkembangan awal komunikasi massa itu mengatakan bahwa sifatnya adalah satu arah karena tidak ada interaksi di situ. Kemudian sifatnya terbuka, ditujukan kepada publik, siapa saja yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke bisa menerima berita yang sama, informasi yang sama. Siapapun juga bisa ketika bisa mengakses media, kemudian mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Jadi tersebar di mana? Di seluruh penjuru dunia bahkan begitu ya. Berikutnya itu perkembangan. Nah, jadi setelah ada perkembangan kajian mengenai media massa, kemudian ternyata media massa itu dianggap sebagai faktor lingkungan yang mengubah perilaku masyarakat melalui proses belajar sosial atau behaviorisme. Jadi ada beberapa perilaku yang kemudian berubah itu karena mengkonsumsi media massa, di situ ya dikatakan pada perkembangan kajian mengenai media massa. Media dianggap memiliki kekuatan penuh dalam mempengaruhi halayak. Jadi ada yang meneliti juga tentang pengaruhnya media terhadap halayak. Jadi media yang kemudian dikonsumsi oleh halayak itu mempengaruhi halayaknya sendiri begitu. Halayak dianggap sebagai kepala kosong yang siap menampung seluruh pesan komunikasi yang disampaikan padanya. Jadi pada saat perkembangannya ternyata dinyatakan bahwa setiap halayak itu ternyata mampu menerima informasi dari media itu sebanyak-banyaknya begitu ya, karena dianggapnya sebagai kepala yang kosong yang masih bisa dimasukin oleh informasi dari sebanyak-banyaknya begitu. Kemudian berikutnya masuk ke perkembangannya. Nah, perkembangannya lagi itu masuk pada perkembangan kajian komunikasi massa muncul pada perspektif pada psikologi kognitif, di mana manusia dianggap sebagai organisme yang aktif mengorganisasikan stimuli. Jadi ternyata tidak hanya menerima informasi aja, hanya kemudian halayak ini ternyata dia juga bisa mengorganisasikan pesan yang diterimanya. Jadi halayak bukan hanya menerima secara pasif dari informasi yang disampaikan oleh media begitu, atau yang ditulis oleh media yang kemudian dibaca oleh halayak, itu tidak hanya diterima secara pasif. Mereka membuat proses tawar-menawar terhadap informasi yang diberikan. Jadi mereka bisa menyaringnya, kemudian mereka bisa memilih berita mana yang kemudian sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai bisa ada peran aktifnya begitu. Ada berita yang tidak mau diterima, jadi bisa kemudian ada daya tawarnya. Efek media massa disaring, diseleksi, bahkan mungkin ditolak sesuai dengan faktor-faktor personal yang mempengaruhi reaksi mereka. Jadi ternyata perkembangan dari media massa sendiri itu, kajian tentang media massa itu, publik itu tidak hanya dia menerima saja apa adanya. Jadi apa adanya kemudian diterima secara mentah-mentah itu tidak, tapi ternyata dia juga bisa menyaring, menyeleksi, bahkan menolak informasi yang diterima dari media massa itu. Nah, itu perkembangannya, dan kita juga sebagai publik atau halayak yang mengkonsumsi media pasti juga melakukan itu, ada penyaringan, bukan hanya ditelan secara mentah-mentah begitu ya. Nah, itu perkembangannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa ini dicantumkan dengan teori dan pendekatan, yaitu teori De Vlore dengan teori use and gratification. Jadi ada kaitannya bagaimana mengkonsumsi media terhadap perilaku, kemudian terhadap kepuasan seorang pengguna medianya. Nah, ini nanti dijelaskan. Nah, teori De Vlore ini
bahwa setiap individu akan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap media massa berdasarkan kebutuhan psikologisnya. Jadi individu-individu itu dia memiliki respon atau tanggapan yang beda-beda terhadap apa yang diterima dari media. Ada 3 perspektif khalayak terhadap media. Ada perbedaan individual, kategori sosial, dan hubungan sosial. Yang pertama kita jelaskan mengenai perbedaan individual. Jadi perspektif perbedaan individual ini lebih pada sikap dan organisasi personal psikologisnya, kepercayaan, nilai, sikap, pengalaman, menentukan bagaimana individu memilih stimuli dari lingkungannya, bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut. Ada orang yang senang nonton infotainment, ada orang juga yang menganggap bahwa infotainment itu haram karena isinya gosip misalnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan secara individual. Ada juga orang yang kemudian lebih suka nonton acara-acara yang hiburan misalnya. Ada juga yang menganggap bahwa itu tidak mendidik misalnya. Nah, itu ada perbedaan secara individual begitu ya. Perspektif kategori sosial yang kedua, yaitu dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimuli tertentu cenderung sama. Jadi kategori sosialnya itu sama berdasarkan umur. Misalnya anak-anak akan membaca majalah Bobo misalnya, atau kemudian orang laki-laki dewasa akan lebih membaca tabloid bola, ibu-ibu membaca majalah Kartini, atau ibu-ibu membaca majalah tentang resep masak misalnya. Nah itu kategori sosial, ada berdasarkan umur bisa, atau gender juga bisa. Kemudian perspektif hubungan sosial. Jadi kalau perspektif hubungan sosial itu lebih ke hubungan sosial yang informal dapat mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Selebgram sebagai pemuka pendapat akan memberikan pengaruh personal kepada pengguna Instagram. Jadi kayak bisa juga melalui media televisi misalnya, orang akan tergerak ketika artis siapa kemudian dia menyarankan untuk berbagi, mendonasikan misalnya, kemudian atau konser melalui rumah kemarin yang digelar oleh almarhum Didi Kempot dan kemudian menggerakkan masyarakat. Berarti kan ada hubungan sosial di situ, menggerakkan semua penggemarnya untuk kemudian mendonasikan uang, ikut membantu penanganan COVID-19. Nah itu ada perspektif hubungan sosial di situ. Kemudian berikutnya pendekatan motivasional dan teori use and gratification. Sekarang masuk ke yang berkaitan dengan teori use and gratification. Jadi menurut teori ini, khalayak dianggap aktif, mengaitkan pemuasan kebutuhan khalayak dengan pemilihan media. Kemudian media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan khalayak. Terdapat 2 motif khalayak penggunaan media ini, kognitif dan afektif. Jadi kalau kita berbicara mengenai teori uses and gratification, itu ada kaitannya dengan kepuasan khalayak terhadap media. Jadi khalayak itu bebas memilih media mana yang ingin dia konsumsi, media mana yang akan dia gunakan, akan sering dia sering dia dengarkan misalnya, atau sering dia lihat. Itu khalayak bebas memilih medianya. Itu menurut teori uses and gratification. Dan di situ juga karena ketika dia memilih, kemudian dia memiliki kepuasan tersendiri ketika dia mengkonsumsi. Misalnya saya cenderung lebih suka nonton berita di Trans TV misalnya, yang CNN Indonesia, karena menurut saya itu lebih lebih tidak membosankan beritanya dan lebih secara global gitu. Nah itu kan karena memberikan kepuasan saya terhadap informasi yang saya peroleh. Nah mungkin beda lagi dengan orang lain gitu kan, lebih memilih misalnya TV yang berita, TV One atau Metro TV gitu, lebih untuk memuaskan informasi yang dibutuhkan mengenai berita misalnya. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada 2 motif. Yang pertama ada kognitif dan afektif. Kognitif itu lebih ke kebutuhan manusia. Jadi lebih ke kebutuhan manusia akan informasi itu pasti beda-beda. Di situ juga ada teori-teori yang mendukung, beberapa yang masuk dalam
teori tentang pemenuhan akan kebutuhan ini, kebutuhan akan informasi. Kemudian yang kedua itu motif afektif, menekankan pada kondisi perasaan, jadi lebih ke sikap, nilai, perasaan begitu ya, yang kemudian berkaitan untuk mencapai kepuasan dia gitu. Ada teori pendukungnya itu beberapa. Nah, yang berikutnya itu efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa itu meliputi apa aja? Yang pertama ada efek kehadiran media massa. Jadi media sebagai bentuk fisik memiliki efek terhadap khalayak. The medium is the message. Jadi sebenarnya pesan itu ya dari medianya itu sendiri gitu loh pesannya. Kemudian efek kognitif komunikasi massa. Nah, ini juga dibicarakan secara kognitif, cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citra lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini bisa juga kadang orang itu karena sering mengkonsumsi media atau sering membaca media massa atau mendengarkan, itu cenderung melihat lingkungannya itu seperti apa yang dia lihat di media massa atau dia dengar atau dia baca begitu ya. Kemudian itu secara kognitif. Kemudian secara efek afektifnya, bahwa efek komunikasi massa jarang menunjukkan pengaruhnya terhadap sikap. Jadi tidak selalu kemudian ketika saya menyaksikan selebritis kemudian merubah sikap saya ingin jadi seperti selebritis, itu tidak terlalu signifikan gitu ya pengaruhnya atau efeknya kalau secara afektif. Tapi bisa juga misalnya kayak karena sering mengkonsumsi atau sering melihat acara Mata Najwa misalnya, kemudian jadi tergerak gitu kan, jadi kepengen jadi seperti Najwa Shihab misalnya, bisa saja sikapnya jadi berubah, tapi itu tidak signifikan, tidak seperti yang secara kognitif gitu ya. Kemudian efek behavioral komunikasi massa, jadi bisa kemudian merubah tingkah laku manusia secara behavioral. Kebiasaan sehari-harinya berubah karena kemudian jam berapa harus nonton TV misalnya, kemudian jam berapa harus nonton acara ini. Nah, itu kan jadi secara behavioral berubah gitu. Efek kehadiran media massa juga ada efek secara ekonomisnya. Kehadiran media massa menggerakkan berbagai usaha, jadi kadang perekonomian juga dipengaruhi oleh media massa karena banyak kemudian promosi melalui media massa, kemudian iklan melalui media massa membangkitkan minat beli konsumennya seperti itu. Efek sosial juga perubahan struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran media massa. Jadi interaksi sosialnya juga ada perubahan pasti karena sering melihat televisi, mungkin jarang kemudian ngobrol dengan tetangga, dengan lingkungan kayak gitu. Efek sosialnya ada pasti. Efek pada penjadwalan kegiatan juga bisa. Kebiasaan sehari-hari nih ya, tadi secara behavioral tadi. Jadi harus jam segini harus apa, jam segini harus apa, misalnya harus nonton acara ini, harus jangan terlewatkan sinetron ini misalnya. Nah, itu kan juga secara penjadwalan kegiatan juga bisa berpengaruh. Kemudian efek penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Nah, karena mungkin ketika kita nonton televisi bisa lebih nggak bosan, bisa lebih bisa terhibur kayak gitu juga bisa. Lebih nggak sedih misalnya, bisa juga jadi menghilangkan perasaan tertentu. Efek pada perasaan orang terhadap media. Jadi hal yang memiliki perasaan tertentu terhadap media, misalnya anak-anak menyukai televisi. Nah, ini bisa saja, atau misalnya pekerja kantoran lebih suka baca koran misalnya karena ada perasaan tertentu terhadap media yang dia konsumsi begitu. Yang berikutnya efek kognitif komunikasi massa. Nah, ini dibahas lagi, jadi pembentukan dan perubahan citra. Jadi efek kognitifnya itu bisa nanti pembentukan dan perubahan citra. Media menyampaikan informasi yang dapat membentuk, mendefinisikan atau citra. Contoh media massa di Amerika sering mencitrakan negro sebagai kriminal dan memiliki citra yang tidak baik. Jadi karena saking luar biasanya media massa, itu bisa saja dia itu memberikan pengaruh yang atau memberikan perubahan citra, pengaruh terhadap citra suatu citra itu sangat berbeda gitu ya. Misalnya yang diceritakan di situ bahwa
kenapa sih orang negro selalu dicitrakan tidak baik atau kriminal misalnya, karena dia sering memerankan peran yang antagonis dalam acara televisi misalnya. Bisa saja kemudian citranya jadi kriminal begitu ya, karena dicitrakan oleh media sendiri begitu. Dan misalnya banyak pemberitaan mengenai kaum negro yang melakukan tindakan kriminal, padahal lebih banyak juga kaum kulit putih misalnya. Nah itu tapi tidak diberitakan, jadi itu bisa saja kemudian membentuk perubahan citra begitu. Kemudian kalau di kita itu kan pasti teroris dan bom gitu ya, jadi itu bisa saja membuat perubahan citra begitu. Kenapa orang yang kemudian menggunakan cadar selalu dianggap bahwa dia ada kaitannya dengan teroris, padahal itu sebetulnya tidak ada kaitannya, karena kemudian media secara kognitif itu selalu memberitakan seperti itu misalnya. Itu bisa menjadi efek yang tidak baik. Kemudian berikutnya ada agenda setting. Jadi kalau kita berbicara mengenai media dan isinya, itu ada kaitannya dengan agenda setting media. Media mempengaruhi persepsi khalayak mengenai apa yang dianggap penting. Jadi setiap media itu pasti memiliki agendanya masing-masing, memiliki agenda setting pemberitaannya. Jadi antara berita TV merah dan TV biru misalnya bisa saja beda apa yang disampaikan, padahal topik pemberitanya sama, tapi kemudian kenapa saat diberitakan itu bisa berbeda, karena setiap media itu punya agenda settingnya masing-masing. Jadi kadang menurut TV merah itu tidak penting, jadi hanya sekilas saja pemberitanya, tapi menurut TV biru adalah hal yang penting karena untuk terkait dengan pemilik medianya atau terkait dengan apa yang ada di belakang media itu, sehingga di balik media itu, sehingga itu harus diberitakan secara luar biasa misalnya. Nah itu kan memiliki agenda settingnya masing-masing. Kalau kita nanti ngomongin atau kita akan penelitian mengenai media, itu bisa saja menggunakan teori agenda setting. Efek prososial kognitif, jadi bagaimana media massa memberi manfaat yang dikehendaki masyarakat. Nah, misalnya majalah yang membahas kemiskinan membuat khalayak tergerak untuk membantu, bisa saja seperti itu. Jadi lebih prososial gitu. Atau pemberitaan terkait dengan donasi bantuan misalnya, itu akan menggerakkan masyarakat untuk ikut membantu misalnya. Kan banyak juga kan pemberitaan mengenai anak kecil yang membantu dari hasil tabungannya untuk kemudian disumbangkan untuk kegiatan kemanusiaan COVID-19, kemudian menggerakkan beberapa anak kecil di beberapa daerah juga untuk membantu seperti itu. Sosial. Efek afektif komunikasi massa, pembentukan dan perubahan sikap tadi ya. Pembentukan perubahan sikap di sini dampaknya tidak besar, jadi dampaknya tidak terlalu besar seperti kognitif tadi. Ada rangsangan emosional juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional adalah suasana emosi, suasana terpaan, kemudian tingkat identifikasi khalayak terhadap tokoh dalam media massa juga bisa sih, mungkin karena saking fansnya sama Didi Kempot misalnya ketika diberitakan, jadi ada perubahan rangsangan emosional yang kemudian membuat menangis atau merasa sangat-sangat sedih, merasa sangat terpukul, merasa sangat kehilangan. Nah, itu bisa saja, tapi tidak terlalu signifikan kalau efek afektif itu. Kemudian rangsangan seksual juga bisa karena misalnya melihat majalah dewasa misalnya, kemudian bisa merangsang secara seksual begitu. Oke, berikutnya efek behavioral di sini ya, media massa. Efek prososial behavioral, jadi disebut juga teori belajar atau terhadap 4 proses, yaitu proses perhatian, pengingatan, reproduksi motoris, proses motivasional. Jadi kalau ini lebih ke kayak apa yang kemudian efek dari media massa itu kemudian membuat kita untuk ikut-ikutan ya gitu kan. Misalnya kayak anak-anak cenderung ngikutin karena sering nonton Ipin Upin, jadi mereka cara bicaranya sudah mulai agak sike-sike gitu ya, agak melayu-melayu. Nah itu kan secara proses behavioral pasti ya udah karena perhatian, mengingat, mereproduksi di situ sehingga kemudian ngikutin. Kemudian yang berikutnya agresi sebagai efek komunikasi massa. Nah dengan kekerasan, media massa meningkatkan perilaku agresi.
kekerasan merupakan penyaluran agresi karena adanya pengalaman wakil. Jadi bisa saja adegan-adegan kekerasan yang ada dalam media massa itu kemudian memicu seseorang kemudian untuk melakukan hal yang sama. Atau misalnya ada pembunuhan karena didukung atau karena ikut cara-caranya dari pemberitaan kriminal misalnya. Nah, itu bisa saja. Jadi muncul secara efek behavioralnya di situ, efek behavioralnya gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itu sekian dari saya mengenai sistem komunikasi massa. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.